Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika kurang enak badan, agak sakit, semoga Allah lekas memberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran fikih. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, kalau kemarin Bapak sudah menjelaskan mengenai zakat fitrah ya. Nah, di bab kedua ini masih menjelaskan mengenai zakat fitrah. Akan tetapi lebih fokus pada penjelasan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Oke, udah mulai kepo ya. Sebelumnya anak-anak bisa buka buku paketnya pada halaman 13. Dibuka dulu, Bapak kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ya. Nah, di sana tertulis suatu ayat, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 60. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, kemudian untuk membebaskan orang yang berhutang, kemudian untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, berdasarkan ayat ini, maka orang yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8. Ada berapa anak-anak? 8 ya, ingat-ingat ada 8. Yang pertama apa Pak? Yang pertama orang fakir. Nah, orang fakir itu apa? Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta. Harta itu bisa nggak punya uang, nggak punya rumah, dan nggak punya pekerjaan. Nah, itu orang fakir ya. Kemudian ada yang kedua adalah orang miskin. Nah, bedanya orang fakir sama orang miskin, kalau orang fakir tadi tidak punya harta, kemudian tidak punya pekerjaan. Nah, kalau orang miskin itu punya pekerjaan, punya harta, tapi hartanya tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Paham? Jadi, misalnya ada orang yang bekerja, kemudian pendapatannya, hasil kerjanya, uang yang didapatkan dari kerjanya itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Ingat-ingat ya, bedanya fakir dan miskin. Kemudian amil.
Amil itu siapa Pak? Amil itu adalah mereka yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Amil zakat namanya. Orang-orang yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Oke, mesti tak paham kalau amil zakat. Kemudian mu'alaf, sudah tahu ya, mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam, yang sebelumnya agamanya bukan Islam, kemudian memeluk agama kita, agama Islam, itulah disebut mu'alaf. Syaratnya mu'alaf apa Pak? Syaratnya adalah bersyahadat, ya, bersyahadat. Kemudian kita lanjutkan, yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu siapa? Sekarang udah nggak ada ya hamba sahaya. Zaman dulu, zaman Rasulullah itu masih ada yang namanya hamba sahaya atau budak. Nah, hamba sahaya yaitu hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menebus dirinya, maka ia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya. Paham? Nah, sekarang nomor 6 masih ada zaman sekarang, yaitu ghorim. Ghorim itu apa? Ghorim itu adalah orang yang memiliki hutang, kemudian orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Nah, itu disebut ghorim. Dah paham? Sekarang yang ketujuh, sabilillah. Nah, sabilillah itu siapa saja? Sabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk apa? Untuk menegakkan agama kita, agama Islam. Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itulah yang namanya sabilillah. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir, kemudian ia kehabisan bekal, kehabisan ongkos dalam perjalanannya. Nah, maka orang tersebut berhak mendapatkan zakat fitrah. Tak paham? Jangan lupa dihafalkan, ada 8 ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah, ibnu sabil. Ya, jangan lupa dihafalkan siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, ya, karena nanti insya Allah akan keluar di UTS, ya. Maka dari itu belajar yang sungguh-sungguh, semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah kita pelajari bersama-sama. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.